Gue ulangin ya. Oke, semuanya. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai pendapatan nasional gitu. Sebelum kita masuk mengenai materi tentang pendapatan nasional, jadi kita belajar dulu tentang alasan gitu. Kenapa kita harus belajar tentang pendapatan nasional? Yang pertama, jadi sebenarnya pendapatan nasional itu ya, atau bahasa lainnya ya, bahasa lainnya adalah, nutupin gini gimana ya namanya? Adalah output nasional gitu, output. Pendapatan nasional itu bisa dibilang juga sebagai semacam kuantitas. Jadi kalau kita di bab sebelumnya kan kita juga belajar tentang permintaan, penawaran, ada harga, ada kuantitas keseimbangan, ada kuantitas permintaan gitu kan. Tapi itu kan biasanya cuma jenis satu pasar doang gitu. Jadi di sini kita tuh sebenarnya belajar tentang tadi, tapi dari seluruh pasar yang disatukan gitu. Sampai tercipta skala yang lebih besar, skala nasional. Jadi pendapat nasional sebenarnya adalah ini output atau key secara keseluruhan, tapi dalam satuan mata uang gitu. Jadi kita nggak cuman key-nya aja. Kenapa? Karena key-nya aja itu jadi nggak bisa dihitung gitu loh. Kita mau menghitung outputnya yang satu bentukannya kilogram, yang satu bentuknya lagi liter, habis itu yang satunya lagi bentukannya jasa. Itu kan nggak bisa dihitung kalau dibentukannya kuantitas gitu. Makanya diubah jadi satuan rupiah. Nah, jadi satuan rupiah inilah yang disebut jadi pendapatan nasional gitu. Jadi yang pertama output nasional atau pendapatan nasional itu semacam gambaran gitu mengenai seberapa efisien sumber daya dalam perekonomian gitu. Efisiensi, efisiensi sumber daya dalam perekonomian gitu. Nian. Ah, gitu. Jadi semakin besar dari pendapatan nasional suatu negara gitu ya, maka pasti juga akan semakin efisien alokasi sumber daya ekonominya gitu. Nah, yang kedua, kenapa kita harus belajar itu adalah karena dia itu adalah gambaran awal tentang gambaran awal gambaran tingkat produktivitas nah, dan apa? Dan kemakmuran suatu negara. Kemakmuran negara gitu. Nah, jadi alat ukur di sini kan tadi adalah output nasional gitu ya. Jadi output nasional itu kita nanti akan ada yang namanya output nasional per kapita atau pendapatan nasional per kapita yang kita pelajari nanti di slide berikutnya gitu. Jadi semakin dia besar nilainya ya, maka juga dianggap negara itu juga semakin makmur itu semakin tinggi. Itulah kenapa kita sering membandingkan antara pendapatan nasional suatu negara sama negara yang lain gitu. Kenapa? Karena ya dia adalah tolak ukur produktivitas dan kemakmuran suatu negara gitu. Nah, yang ketiga, yang terakhir, itu dia juga gambaran awal mengenai apa? Mengenai masalah-masalah struktural dalam perekonomian. Masalah-masalah struktural suatu negara. Suatu negara. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya negara itu terlalu bergantung, misalnya terlalu bergantung pada agrikultur, gitu. Nah, sebenarnya jadi perdebatan juga gitu di kalangan ekonom, kenapa negara yang maju itu identik dengan negara yang bukan agrikultur atau negara yang industrialis yang bergantung juga pada sektor jasa gitu. Soalnya kenapa ya? Karena produk-produk agrikultur ini itu kan nilainya lebih rendah ya. Harga dia price-nya lebih rendah kalau dibandingkan dengan produk-produk manufaktur atau industri atau juga dibandingkan sama produk jasa gitu. Makanya negara-negara penyedia jasa sama manufaktur pendapatan nasional akan cenderung lebih tinggi, dan karena lebih tinggi maka dia bisa dibilang negara yang maju gitu dibandingkan negara-negara yang dia kaya akan agrikultur, tapi karena agrikultur ini sendiri memang nilainya dikit gitu, nilainya kecil gitu. Itu adalah gambaran awal kenapa kita belajar pendapatan nasional. Dan pendapatan nasional ini fungsinya banyak ya, nanti akan dijelaskan slide setelah ini. Oke. Nah, jadi kenapa ada kata tiga pendekatan? Jadi untuk menghitung pendapatan nasional itu kan memang ada tiga cara gitu.
Nanti akan dijelasin. Nah, jadi kita udah pernah belajar tentang ini nih, circular flow diagram gitu. Ini versi bahasa Inggrisnya aja nih. Jadi sebenarnya circular flow diagram itu menggambarkan arus pendapatan nasional dalam suatu negara gitu. Nanti kan kita akan mengenal rumus pendapatan nasional kan. Ini bisa cocok ya. Nanti gini. Ini adalah model yang sangat basic dalam ekonomi. C ini apa? C ini konsumsi. I, nggak enak kok warnanya. Ini investasi. G, ini pengeluaran pemerintah gitu. Government expenditure. Pemerintah. X itu, wah enak warnanya. X itu ekspor. M itu impor gitu. Nah, jadi dari rumus pendapatan nasional ini ya, itu kalau dilihat dari arus dalam perekonomian kita bisa lihat nih. Jadi misalnya kayak dari rumah tangga nih, household kan rumah tangga konsumen itu ke arah firms atau rumah tangga produsen gitu. Jadi ada arus konsumsinya gitu, konsumsi, arus investasi, arus ekspor impor itu ke suatu negara dan negara lain gitu. Sebenarnya bisa dijelaskan dalam kalau misalkan suatu negara yang nerapin investasi, kira-kira negara itu bakal makmur enggak kak? Nah, ini kita balik dulu. Itu butuh lembar kosong. Jadi investasi. Investasi itu maknanya banyak loh. Jadi kalau kalian mesti pertama kali berinvestasi, mikirnya pertama investasi kayak pasar modal, yang paling sering orang dengar pasar modal, saham, reksadana, obligasi atau pertradingan duniawi gitu. Atau juga ada juga makna lain. Investasi ini sebenarnya tuh kita mengharap return kan. Itu juga bisa dalam makna barang fisik gitu. Barang fisik. Tapi juga bisa di makna yang lain, yaitu barang yang non fisik gitu, yang nggak kelihatan. Non fisik. Yaitu apa? Sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah kalau suatu negara banyak melakukan investasi, kira-kira negara itu bakal makmur nggak, Pak? Jadi investasinya apa dulu gitu? Kalau misalnya investasi pasar modal, jawabannya ya belum tentu gitu. Karena kita meletakkan dana kita itu di suatu katakanlah company asing gitu atau di perusahaan-perusahaan lokal gitu. Itu belum tentu gitu. Kalau investasi barang fisik itu juga sebenarnya belum tentu juga. Tapi investasi yang sebenarnya bisa dibilang pasti menerapkan memakmurkan suatu negara itu ada investasi yang ini nih. Investasi sumber daya manusia gitu. Kenapa? Karena sebenarnya itu investasi yang jarang dilirik gitu. Kalau lu jadi politisi, kalau lu jadi gubernur katakanlah gitu. Itu yang paling jarang dilihat. Kenapa? Ya karena nggak ada wujudnya gitu loh. Nah ini terkait lagi ada hubungannya lagi sama perdebatan antara ekonomi versus politik gitu. Nah, jadi seperti yang gue jelasin kemarin gitu. Jadi misalnya gini, kalau politisi dia sebenarnya bisa mengeluarkan kebijakan polisi yang bagus sebetulnya, yang bagus secara ekonomi. Tapi resikonya adalah tidak terpilih lagi gitu. Tidak terpilih lagi dalam periode selanjutnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya dilihat gitu di negara-negara berkembang gitu, banyak banget kan pembangunan namanya pembangunan ini infrastruktur gitu. Kenapa ini politisi itu paling doyan sama yang namanya pembangunan infrastruktur? Kenapa? Karena barangnya tuh jelas gitu, dilihat oleh masyarakat. Jadi kalau misalnya pemimpin A bangun ini, bangun itu, dia orang-orang jadi tahu kan, wah ini
pemimpin pimpinan kerja gitu. Kita langsung oh, wow gitu. Tapi lain dengan sumber daya manusia. Ini misalnya ini investasinya lama. Ini 30 tahun aja baru kelihatan hasilnya gitu. Jadi pemimpin mana yang akan yang lebih cenderung ke sini investasi yang returnnya lama gitu, yang orang-orang nanti begitu returnnya datang dia udah lupa orang-orang ini siapa yang bikin sumber daya jadi maju gini gitu, sumber daya manusia jadi maju gini gitu. Saya kayak kasih beasiswa LPDB yaitu itu contoh jadi ini nih investasi sumber daya manusia gitu. Ini beasiswa LPDB gitu kan. Itu nggak seperti pembangunan jalan tol apa yang masyarakat kayak langsung bisa lihat manfaatnya. Tapi nggak datang saat itu juga gitu. Dia akan datang eh, berpuluh-puluh tahun lagi gitu. Itu pun kalau penerima LPDP-nya itu kalau yang di luar negeri itu balik ke Indonesia ya. Maksudnya nggak tinggal di negara asing gitu loh. Jadi return sumber daya manusia ini returnnya yang paling lama gitu. Dan dia kebijakan bagi politisi ini nggak populer kebijakan ini. Ya contohnya aja kayak uh, pendidikan gitu. Pendidikan di era Soeharto dia memberantas apa ya? Nah, gue kuat dikit. Memberantas angka buta huruf gitu. Memberantas angka buta huruf. Itu waktunya berapa lama? Itu kan harus ada yang namanya repelita gitu. Dan karena pembangunan 5 tahun gitu. Dan itu kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa Soeharto ngambil kebijakan yang sebenarnya nggak populer-populer amat gitu, yaitu peningkatan pendidikan. Sebenarnya banyak alasannya. Tapi yang pertama adalah untuk bisa menciptakan kebijakan ekonomi, kebijakan ekonomi itu butuh sesuatu nih yang kita tidak pelajari di pelajaran ekonomi, itu modal politik. Nah, ini nih. Jadi seandainya pun kamu sebagai Menteri Keuangan katakanlah itu mau menggolkan satu kebijakan gitu, maka dia harus berurusan dengan banyak. Yang pertama dia harus disetujui pertama oleh kabinetnya dulu. Kabinet termasuk presiden dan wakil presidennya gitu. Jadi nggak boleh itu bertentangan gitu kan, karena secara hierarkis kan menteri di bawahnya presiden ya. Kemudian dia harus ngomong kemana? Dia ke DPR, ke MPR gitu kan, ke anggota dewan. Nah, harus menyetujui ini. Disetujui oleh DPR dan DPD gitu atau MPR lah gabungannya. Nah, nah di sini kan susah kan. Nah, secara DPR sama DPD ini itu banyak fraksi politik gitu, banyak fraksi politik. Ada DP, ada ya nggak usah gue sebutin, tahu lah PDIP, Demokrat, PKS gitu. Nah, gimana caranya biar mayoritas dari mereka tuh setuju sama kebijakan ekonominya gitu. Nah, itulah kenapa butuh yang namanya modal politik gitu. Atau kayak kemampuan kita meyakinkan orang-orang ini. Contoh yang orang politisi yang gue anggap modal politiknya kuat di Indonesia ya. Itu misalnya modal politiknya kuat. Itu Luhut, Luhut Binsar, Panjaitan gitu. Terus habis itu Yusuf Kala. Yusuf Kala. Ya enggak Banteng ya iya. Jadi Luhut Binsar Panjaitan gitu ya, sebenarnya dia tuh modal politiknya tuh nggak main-main loh. Dia tuh sebenarnya ya jadi kayak semacam tameng bagi pemerintahan, dimana kalau nanti ada kebijakan yang dianggap nggak populer bagi masyarakat kayak misalnya BBM dihapuskan gitu, atau misalnya apa lagi ya, pencabutan subsidi atau kebijakan-kebijakan kayak PPKM gitu, yang ngomongin kenapa Luhut gitu. Kenapa bukan menteri yang lain gitu? Karena Luhut ini tuh jadi bumper gitu, jadi bumper bagi pemerintahan. Kalau ada apa namanya hinaan dari masyarakat bakal larinya kemana? Ya ke Luhut kan, ke Luhutnya ini kan. Kenapa dia berani gitu? Karena dia sebenarnya nggak ada ambisi gitu jadi presiden gitu. Dia nggak peduli suara dia di masyarakat gimana gitu. Dan modal politik dia tuh kuat, bisa mengaruhi uh, apa ya politisi-politisi yang lain gitu. Itu Yusuf Kala. Ini salah satu orang yang modal politiknya kuat, cuman jarang disorot kayak si Luhut gitu. Jadi kayak semacam Yusuf Kala ini kan udah berkecimpung di dunia politik selama apa namanya berpuluh-puluh tahun gitu. Coba kalian pelajari aja deh. Ini rekam jejaknya si Yusuf Kala tuh gimana. Terus habis itu kayak seolah-olah kalau mau jadi presiden tuh harus dapat nih restunya Yusuf Kala gitu. Dan sekarang Yusuf Kala ini pro banget ke Anies Baswedan, ini udah masuk dunia politik dah. Jadi intinya ya kebijakan ekonomi itu butuh yang namanya modal politik gitu. Nah, ini jadi gue mau cerita lagi nih Soeharto nih. Keluar dulu. Nah, jadi di era Soeharto gitu. Gue kenapa gue bisa
kalau zaman Soeharto gitu, ini pegawai bea cukai atau sektor bea cukai itu dianggap udah hancur gitu, di mana korupsinya itu udah nggak karuan, udah nggak bisa ketolong lagi. Ibaratnya nanti kalau misalnya ada barang masuk ke Indonesia ya, itu dia tinggal nyogok aja pegawai bea cukainya, selesai urusan gitu. Nah, itu. Nah, terus si Menteri Keuangan pada masa itu, gue lupa namanya siapa tadi, pada masa Soeharto itu, dia bilang gitu sama si Pak Harto gitu, kalau sebenarnya ini sektor bea cukai ini itu udah nggak bisa diselamatkan lagi, banyak korupsinya itu udah nggak ketolong gitu. Jadi apa yang dilakukan? Jadi sama si Pak Harto itu ya udah dibubarkan nih bea cukainya, benar-benar dirumahkan gitu. Kenapa Pak Harto bisa ngambil kebijakan kayak gini? Ya karena tadi balik lagi ke PPT awal tadi, modal politiknya tuh kuat gitu. Modal politik yang dimiliki Pak Harto itu nggak main-main gitu loh. Misalnya Soeharto gitu. Harto. Dia adalah pemimpin Indonesia di era otoriter kan. Dia otoriter. Otoriter. Dia pegang kekuasaan atas apa aja. Dia pegang angkatan bersenjata gitu. Dia juga pegang dunia sipil. Dia punya yang namanya, dia juga punya partai apa, Golkar, golongan karya. Nah, karena dia pegang sipil, dia pegang militer, maka modal politik dia kuat. Dengan modal politik yang kuat, dia bisa ini menggolkan kebijakan-kebijakan ekonomi, misalnya kayak pembubaran bea cukai tadi gitu. Pihaknya banyak gitu ya. Maksudnya gimana tuh pihaknya banyak tuh? Jadi kebijakan ekonomi yang dijalankan kayak gini, kayak pembubaran gini, kalau di era sekarang ya jelas nggak mungkin gitu. Kenapa? Ya karena presiden sekarang, era sekarang, era reformasi, kekuatan presiden itu lemah-lemah gitu. Jauh dibandingin era Soeharto, era Soekarno gitu. Modal politik mereka nggak kuat. Jokowi ngegolkan kebijakan seradikal tadi, ya pasti bakal didepak juga oleh DPR, didepak juga oleh partai-partai, nggak bisa semaunya sendiri gitu. Dunia politik dan bisnis Donald Trump kapan-kapan. Oke. Terus belajar dulu sih. Jadi gitu tadi. Jadi kebijakan ekonomi itu kadang-kadang terkendala yang oleh namanya ini modal politik. Makanya ada yang bilang kalau istilah namanya kebijakan ekonomi yang baik adalah kebijakan politik yang buruk. Gitu. Itu dalam konteks kebijakan ya, jadi skala makro gitu. Bahkan Pak Menteri tadi bilang juga kalau dia ngerasa teori-teori ekonomi yang dia pelajari selama dia kuliah di FEUI itu banyak yang nggak bisa diaplikasikan di dunia nyata gitu, apalagi dalam dunia pengambilan kebijakan gitu. Nah, oke, kita kembali ke materi. Kita belajar lagi tentang pendapatan nasional secara 3 pendekatan gitu. Pendekatan nasional sama pendapatan negara. Sebenarnya emang nggak ya? Gue jarang banget nemuin istilah pendapatan negara sih. Biasanya umumnya ya pendekatan negara ya udah GDP gitu, pendapatan nasional gitu. Jadi kayak istilah pendapatan negara sendiri itu terlalu umum gitu. Di ekonomi istilahnya lebih ke pendapatan nasional. Mungkin yang bilang pendekatan apa pendapatan negara tuh belum belajar ekonomi kali ya, negara. Atau mungkin mas pendapatan negara di sini adalah APBN kali. Pendapatan negara dari sektor pajak, pendapatan negara dari sektor apa gitu. Mesti mikirnya gitu. Jadi gini nih. Kalau yang dimaksud pendapatan negara tadi kayak apa yang tertuang dalam APBN atau rencana APBN tahunan, anggaran pendapatan dan belanja negara gitu kan. Yang dimana mayoritasnya kan dari pajak ya. Nah, di mana si pendapatan pemerintah, nah itu sebenarnya kalau di pendapatan nasional dia cuma salah satu komponen nih pengeluaran pemerintah nih. APBN itu cuma satu komponen dari pendapatan nasional yang lebih luas gitu. Jadi dari variabel C, I, G, X, min, M itu pendapatan negara yang lu bilang tadi atau bisa disebut juga kayak APBN itu cuma variabel ini doang, G-nya doang gitu. Jadi pendapatan nasional itu lebih luas lagi dari sekedar G doang. Kita juga harus ngitung dari masyarakatnya, dari apa ini lebih luas lagi gitu maknanya. Gitu. Nah, ini adalah pasar, faktor produksi, pasar apa kita udah pernah belajar ya. Jadi kayaknya nggak perlu gua ingat apa nggak perlu gua review dah. Jadi kalau misalnya di rumah tangga dia beli gitu kan barang dari perusahaan, dari barang atau jasa gitu. Jadi dia akan ngasih nih uang nih, ngasih harus uang gitu ke perusahaan. Sebagai gantinya perusahaan ngasih apa? Yang ngasih barang
dan jasa gitu. Dan ini ada dua pasar ya, pasar faktor produksi sama pasar barang dan jasa gitu. Nah, kalau di pasar faktor produksi, di sini perusahaan yang beli gitu. Beli apa? Beli faktor produksinya. Ya faktor produksi kita ingat kan itu jadi tanah atau sumber daya alam, habis itu labor atau tenaga kerja, habis itu apalagi kapital atau modal gitu kan. Nah, jadi si perusahaan tuh beli ini dari rumah tangga gitu. Kalau tenaga kerja belinya dengan cara apa? Ya dengan cara memperkerjakan tenaga kerja ini. Ini dapat apa? Dapat upah, dapat gaji. Oh ya bedanya upah sama gaji. Gaji. Upah tuh dikasihnya borongan, dikasih borongan. Kalau gaji tetap gitu. Biasanya bulanan gitu. Ini biasanya pegawai gitu. Pegawai di kantoran atau tentara atau apa itu gaji. Kalau upah ini biasanya pekerjaan yang contohnya apa ya? Kayak di Upin Ipin kan pernah kan nonton Upin Ipin kan mesti. Jadi si eh, opahnya itu kan dia nyetor apa tuh karet kan ya. Nah itu tuh bisa dibilang upah gitu. Jadi pekerja kerja kasar lah intinya. Nah ini beda antara upah sama gaji gitu. Nah terus kalau modal, nah perusahaan membeli modal tuh gimana? Ya sebenarnya ini ada mekanisme bank aja gitu. Perusahaan itu minjem duit buat modal awal tuh dari mana? Dari bank. Lah bank dapat duit dari mana? Dari masyarakat. Dengan cara apa? Ya kita nyimpen duit kita di bank, itu sama aja kita minjemin duit ke bank gitu loh. Duit kita ditabung di bank, sama bank duit tadi itu disalurkan kemana? Ke sini, ke perusahaan atau ke orang-orang yang pinjem. Nah gitu. Jadi kalau kalian mau paham mekanisme ah, YouTube, ya nggak akan gue putar sekarang sih, cuman kalian tahu aja. Oh, oh, the economic mission works. Nah ini kalau kalian mau nonton yang subtitle Indonesia juga ada nih. Jadi bentar gue kasih linknya dulu. Jadi ini cukup menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya sih sistem perekonomian kita secara keseluruhan tuh bergeraknya gimana gitu. Ini lumayan paling bisa dimengerti sih kalau menurut gue. Jadi dia jelasinnya juga pakai ilustrasi yang enak gitu kan. Gambarnya mudah dipahami. Jadi kalau nonton ini tuh kan dah paham kenapa ekonomi gini, kenapa ekonomi ada resesi, kenapa alurnya gini gitu. Ini kan ya grupnya. Komen. Titip di sini ya. Gue titip di sini. Nah, itu kalau pengen nonton aja. Jadi itu untuk menjelaskan kenapa bank itu meminjamkan uang. Kenapa juga mana tadi? Oh kalau oke. Nah, kenapa juga ada arus dana, habis itu kenapa ada suku bunga dan sebagainya gitu. Itu jelaskan di video tadi gitu. Terus habis itu ada juga ini pemerintah gitu. Jadi rumah tangga itu bayar pajak. Ya pajak apa? Bisa pajak penghasilan PPH, pajak bumi bangunan PBB. Habis itu juga ada pajak pertambahan nilai gitu. Perusahaan juga bayar juga, mereka juga punya pajak dan ukurannya tentu lebih besar. Pajak badan usaha, pajak sebagainya dan sebagainya itu lebih mahal nominalnya itu bayar ke pemerintah. Lah pemerintah ngasih apa? Pemerintah ngasih pelayanan. Pelayanannya berupa apa? Banyak yang dikasih pemerintah di sini tentunya. Ya, pokoknya aja ya, yang paling simpel adalah angkatan bersenjata gitu. Angkatan bersenjata. Habis itu ngasih apa lagi? Banyak lah subsidi, ngasih apa. Itu adalah jasa pelayanan yang diberikan pemerintah, baik pada perusahaan maupun pada rumah tangga. Jadi ngomong-ngomong soal angkatan bersenjata gini ya, ini sebenarnya ada studinya sendiri gitu. Nanti belajar tentang yang namanya eksternalitas. Jadi kalau kalian masih ingat materi awal, salah satu contoh kegagalan pasar adalah eksternalitas gitu. Jadi sebenarnya angkatan bersenjata ini kalau nggak ada pemerintah, dia kan jadi nggak bisa ya. Sebenarnya biaya untuk menyediakan angkatan bersenjata itu mahal banget loh. Seandainya ditanggung oleh masyarakat, itulah kenapa adanya pemerintah gitu untuk menyediakan ini nih angkatan bersenjata yang tentu nggak akan bisa kita beli gitu. Dan sebenarnya yang cukup unik adalah apa ya pengeluaran pemerintah atau kebutuhan angkatan bersenjata suatu negara gitu. Itu sebenarnya nggak ada yang tahu dan nggak ada cara mengukurnya gitu.
kita nggak tahu untuk negara A sebenarnya kita butuh untuk aman itu kita butuh berapa miliar, kita butuh berapa triliun, kita nggak tahu sebenarnya. Jadi anggaran kebijakan itu kira-kira aja gitu, dan kebijakan-kebijakan dari politisi sama kondisi global itu berpengaruh. Gitu. Ini soal angkatan bersenjata. Kalau zaman damai kayak sekarang ya mungkin nggak perlu amat, tapi kalau zamannya chaos, katakanlah tahun 1936 waktu Jerman lagi militerisasi, atau zaman itu Perang Dunia Pertama kan, sekitar tahun sebelum Perang Dunia ada 1910 gitu kan. Jadi waktu ada yang namanya istilah yang namanya bubuk mesiu Balkan, ketika Semenanjung Balkan itu mau meledak, itu pasti ini nih jasa pelayanan dari pemerintah berupa angkatan bersenjata tuh naik drastis gitu, naik drastis. Nah, jadi sebenarnya di sini tuh sangat terpengaruh gitu sama kondisi global, dan juga tergantung juga sama ambisi pemimpinnya. Kalau lu ketemu pemimpin yang kumisan gitu di Jerman, nah itu masalah anggarannya bakal yes. Bukan nggak ada transparansinya sih, lebih ke kita nggak bisa tahu sebenarnya anggaran itu segini itu sebenarnya udah cukup atau belum gitu, indikatornya ada gitu. Lanjut ya. Nggak terlalu punya apa jasa pelayanan dari infrastruktur masuk nggak Kak? Ya masuk sih. Pembangunan infrastruktur, bangunan jembatan. Kalau makanya gue bilang jasa pelayanan ini banyak banget, karena kalau gue sebutin ya banyak gitu, sekolah atau apa banyak, makanya nggak gue sebutin semua gitu. Oke, udah clear ya. Berikutnya, peran pelaku ekonomi. Ya, oh ya di sini kan perannya cuma ada rumah tangga perusahaan, rumah tangga konsumen, ini konsumen ya, rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi atau perusahaan, sama pemerintah. Jadi bisa kita simpulkan apa? Ini adalah gambar untuk negara yang perekonomiannya nomian autarki. Dia tuh apa? Negara yang tidak mengadakan perdagangan internasional, nggak ada perdagangan internasional itu, nggak ada ekspor, nggak ada impor juga gitu. Nah, nggak ada ekspor, nggak ada impor. Makanya dia sih cuma ada interaksi rumah tangga, perusahaan, pemerintah. Dan di mana negara autarki ini kayaknya nggak ada deh. Karena bahkan negara tertutup Korea Utara pun juga mereka dagang juga. Gitu. Jadi yang perekonomian autarki yang tertutup itu gue nggak bisa ngasih contohnya gitu. Memang nggak ada gitu. Negara mana yang nggak? Perekonomian tertutup sama autarki itu sama ya. Jadi kalau negara mana contohnya negara yang autarki. Negara paling tertutup di muka bumi ini kan Korea Utara ya. Nggak ada yang lebih tertutup lagi. Dan itu pun mereka tetap berdagang loh sama Cina, sama negara-negara tetangganya ya, walaupun sama-sama negara-negara yang sepaham gitu, tapi mereka tetap berdagang gitu. Nah kalau misalnya mereka iya ruang lingkupnya lokal gitu. Kalau misalnya Korea Utara nggak berdagang, mereka dapat uranium buat bangun rudal, tuh dapat dana dari mana gitu. Nah, mesti ada selundupannya, mereka mesti ada interaksi teknologi sama negara-negara lain sampai dia bisa menciptakan, bisa mengolah uranium gitu. Oke, jadi kalau dari penjelasan tadi ya kita tahu ya rumah tangga konsumen itu penyedia faktor produksi. Kita ngasih ya tanah, kita ngasih label, kita sebagai tenaga kerja gitu, produsen barang jasa gitu. Pemerintah sebagai regulator dan fasilitator itu kalau perekonomiannya autarki atau tertutup gitu. Nah, kalau udah ada ini semuanya ini lengkap, namanya perekonomian perekonomian empat sektor. Empat sektor. Atau bisa dibilang dia terbuka ya, lawan tadi tertutup sekarang terbuka. Kenapa terbuka? Ya karena ada ini nih, ada impor, ada ekspor. Ya misalnya ya banyak ya ekspor impor ya, kita jual barang keluar, jual barang, beli barang dari luar, kita ekspor tenaga kerja atau TKI gitu. TKI, tenaga kerja Indonesia, TKW sama aja dengan kerja wanita kayak gitu. Atau kita datangin tenaga kerja juga dari luar, yaitu contohnya ya kan ada luar negeri. Jadi ada namanya terbuka. Oke, jadi kita bisa dapat simpulkan tadi ada
pasar utama tuh contohnya ya ini pasar barang dan jasa gitu kan. Dia contohnya banyak mobil, tekstil, agrikultur, apalagi ekstraktif, kelautan ya banyak banget contohnya. Pasar tenaga kerja, TKI, TKW gitu kan. Ya juga nih pasar finance, dunia finance. Nah, itu ya itu contohnya reksadana, obligasi. Tapi ini nanti arahnya bakal lebih luas lagi. Kalau siklusnya skala internasional gimana? Ya gue nggak tampil isinya. Tapi banyak sih kalau punya di Google ntar. Di finance ini kalau di suatu negara ntar bakal terkait sama namanya FDI. Apa itu? Itu adalah Foreign Direct Investment. Investasi ke luar negeri. Ya. Oke, tadi dia nanya modelnya. Oke, kita cari di Google. Kalau buat gambar bakal lama banget. Uh, Slow sektor. Ya juga ya, nggak gue kasih contoh ya dia. Mana yang paling jelas nih. Gambarnya burik, gambar nggak lengkap. Yang tadi, nah ini ada sih. 564 kali 368 ya, agak burik-burik amat lah ya. Tambah satu. Oke. Nah ini kalau empat sektor nih. Bedanya di mana? Bedanya ya jelas ya. Bedanya cuma ada di internasional aja. Di mana ya ini yang tadi kita pelajari. Plus ini nih ekspor sama impor gitu. Oke. Oke. Ini yang mana? Oke. Jadi salah satu tujuan kita juga belajar pendapatan nasional ini itu sebagai langkah awal kita untuk memahami kondisi global. Misalnya kayak PDB gitu. PDB atau kalau bahasa Inggrisnya GDP, nanti kita pelajari juga gitu. GDP gitu. Ini kan juga intinya output kan. Dia bisa dibilang GDP itu pendapatan nasional. Pendapatan nasional gitu. Nasional. Nah, ini kalau kata ekonom, jadi kuartal kedua 2022 dia melesat dan Indonesia jauh dari resesi gitu. Tapi sebetulnya juga tidak ada yang tahu pasti nanti bakal resesi apa enggak gitu kan. Karena pendapatnya bakal ada perdebatan gitu. Jadi kalau memperdebatkan resesi apa enggak itu sampai perdebatannya belum kelar 2023 udah lewat gitu. Oke. Berikutnya oke, national income bahasa Inggrisnya pendapatan nasional. Tapi rupiah nyentuh 15K. Hmm, Sebenarnya resesi itu nggak cuma serta-merta dia karena rupiah sih, tapi udah kompleks banget. Jadi ya kita nanti dulu deh kalau udah masuk resesi kan pastinya dia menyentuh rupiah ya itu kan udah masuknya kurs mata uang asing bakal lebih nanti dulu deh. Oke, jadi kalau dari definisi nih GDP atau PDB, GDP itu apa sih? GDP kalau buat yang belum tahu, terus domestic product. Kalau di Indonesia kan jadi PDB, produk domestik bruto gitu. Kalau di Indonesia kan. Gitu. Jadi dia itu adalah nilai pasar. Nilai pasar dari apa? Dari semua barang dan jasa akhir. Semua barang dan jasa akhir. Apa sih pasti barang jasa akhir itu? Jadi kalau misalnya nih, lu buat pakaian, lu jualan pakaian katakan apa ya? Erigo dah produsen pakaian kan. Nah, itu jadi nilai pasar dari dia beli kain woolnya, dia beli benangnya, dia beli bahan baku itu nggak dihitung di pendapatan nasional. Dia cuma hitung apa? Produk jadinya aja. Nah, jadi maksudnya barang jasa itu produk yang udah jadi gitu. Kenapa nggak dihitung aja di kapasnya atau wallnya itu nggak dihitung? Ya karena nanti perhitungannya bakal jadi berlipat-lipat gitu. Ada yang namanya istilah namanya double counting gitu. Dia dihitung sekali 100.000, nanti dihitung lagi 100.000 dihitung lagi gitu jadi bertumbuk-tumbuk pendapat nasional di chaos gitu. Jadi akhirnya yang dia pakai adalah yang udah jadi.
produk dan jasa akhir gitu, yang diproduksi di suatu negara dalam periode tertentu. Nah, ada periodenya gitu. Dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berlokasi di negara tersebut. Di negara tersebut. Nah, jadi walaupun faktor produksi itu katakanlah perusahaannya itu adalah perusahaan asing gitu. Selama dia memproduksi di Indonesia, ya dia bakal masuk GDP-nya Indonesia gitu. Jadi misalnya katakanlah Xiaomi, habis itu apa lagi, kata Tesla gitu, bangun pabrik di Indonesia gitu. Jadi itu nilai dari pabrik itu tuh bakal masuk ke GDP-nya Indonesia gitu. Karena kalau nanti udah berdasarkan nasionalis atau misalnya berdasarkan dia dasarnya dari negara mana, ada istilahnya sendiri, namanya GNP. Terus nanti dia habis sendiri hasil produk gitu. Nah, terus kalau kita ngomongin nilai pasar kan berarti satuannya uang ya, satuannya harga. Kita nggak ngomongin kuantitas, karena kuantitas kacau kalau dihitung. Satunya bentuknya unit, satunya bentuknya liter, satunya kilo, nggak bisa dihitung jadinya. Jadi akhirnya pakai nilai pasar. Itu harga kan ada dua, harga berlaku sama harga konstan, harga tetap. Nah, gue jelasin di bab tentang indeks harga gitu. Terus ada yang namanya nominal GDP sama real GDP. Jadi nominal GDP itu pakai harga yang tahun berlaku. Kalau real GDP pakai harga konstan. Nah, misalnya gini nih. Satu slide deh. Nah, misalnya apa ya? Barang A, barang B, barang C. Ini harga, ini kuantitas. Harga 2020, ini harga 2021 gitu kan. Ini katakanlah harganya 1.000, jadi 2.000. Ini harganya 1.500, jadi 3.000. Ini harganya salah 2.000 jadi 4.000. Ini harganya habis itu kuantitasnya 2020 katakanlah apa ya? 20 unit. Ini katakanlah 25 unit dengan 30 unit. Ini ke 2021, ini katakanlah dia tetap benar-benar tetap gitu. Nah, nih kita kan tahu ya, tadi GDP itu adalah output. GDP itu adalah output atau kuantitas, output atau key dalam satuan rupiah, katakanlah kalau di Indonesia ya rupiah lah. Nah, jadi rumusnya bakal gimana? Ya pastinya adalah outputnya tadi dikalikan harga. Nah, ini tuh rumus paling simpel dari GDP ya. Jadi kalau kita lihat nih, apakah negara ini lebih bagus nih antara 2020 2021? Kalau kita kalikan aja deh. Ini 1.000 kali 2.000, 1.500 kali 25, 2.000 kali 30, terus ini dikalikan juga. Maka kita akan tahu pasti nih kalau dari sini ya, nilai GDP itu naik kan? Naik. Kenapa? Ya, karena ini nih harganya. Jadi kalau kita lihat apakah negara ini produksinya makin mumpuni gitu. Ya enggak. Kenapa? Ya karena kuantitasnya ini enggak ada kenaikan nih. Sama nih 20-20, 25-25, 30-30. Tapi GDP-nya akan tetap naik. Kenapa? Ya karena harga ini. Sementara rumus GDP adalah harga dikali kuantitas. Ini GDP naik bukan karena kuantitas. Tapi gara-gara harga. Nah ini hasilnya apa? Bias dong. Nggak bisa dibuat ngitung dong. Kenapa? Ya dihitung bukan outputnya lagi nih. Tapi apa? Kepengaruh oleh harga. Gegara harga. Kenapa gegara harga? Kenapa harga bisa naik? Ya karena ada inflasi. Nah, ini biang keroknya gitu. Jadi perhitungannya jadi nggak jelas gitu kan. Terus juga ini kalau pakai harga yang berlaku. Makanya untuk menyiasati kondisi ini, jadi ekonom menciptakan namanya harga konstan. Jadi harganya katakanlah harga tahun dasar itu harganya 2020 ini di tahun dasar. Katakanlah di tahun dasar itu. Tahun untuk penentuan harganya gitu. Tahun dasar. Nah, nanti GDP tahun 2021 itu ngitungnya pakai harga ini nih. Nah, dipakai terus.
Jadi walaupun harganya naik, dia tetap pakai yang ini gitu. Berarti nilai GDP bisa bukan dimanipulasi gitu. Jadi ada yang namanya GDP real sama GDP konstan, bukan dimanipulasi. Tapi kalau misalnya ya lu pakai harga yang 2021, nanti lu nggak bisa ngitung GDP. Sebenarnya definisi dari GDP itu apa? Ya output kan. Intinya kan bukan di harga, tapi di outputnya itu loh. Kalau misalnya pakai harga 2021, jadinya kacau gitu perhitungannya, yang naik harganya bukan kuantitasnya, bukan outputnya. Makanya ada yang namanya ini tahun dasar. Tahun dasar ini ditentukan dari mana? Kenapa 2020 di sini dari tahun dasar? Dasar. Jadi dari aslinya ya. Tahun dasar itu adalah tahun yang kondisi perekonomiannya dianggap paling stabil. Ini salah sih, 2020 nggak bisa. Jadi tahun dasar kenapa? Karena ada COVID. Karena ada COVID dia nggak stabil dong, nggak bisa di tahun dasar gitu. Nah, jadi kalau lu dapat istilah GDP nominal, jadi GDP nominal itu adalah GDP yang masih ada inflasinya gitu. Yang masih ada inflasi. Nah, kalau real GDP itu adalah udah nggak ada, udah non inflasi. Gimana mau inflasi lah, wong harganya kan kita pakai yang harganya sama terus gitu. Tapi tujuan dari GDP tercapai. Kenapa? Ya karena harganya tetap, kita fokusnya pada kuantitas. Jadi kalau kita pakai GDP yang real, maka GDP-nya nggak naik dong, GDP-nya akan tetap karena kuantitasnya tetap. Nah, tujuan perhitungan GDP tercapai gitu. Nah, ini ada rumus lagi. Nah, rumusnya adalah GDP nominal dibagi GDP real dikalikan 100. Ini dapat apa? Dapat GDP deflator. Gunanya buat apa? Buat ngitung inflasi. Nah, jadi dengan membagi GDP nominal dibagi GDP real dikalikan dengan 100, kita bisa dapat angka yang bisa kita pakai untuk hitung inflasi. Itu gunanya itu. Nah, pertumbuhan ekonomi itu pakai rumus GDP tadi, GDP T dikurangi GDP T min 1, T itu tahun ya. Tahun. Jadi kalau misalnya T, katakanlah T di sini 2020, dikurangi GDP T min 1, berarti 2019 gitu. Dibagi kita 2019 dikali 1. Ini rumus ngitung persentase biasa sebenarnya. Oke, mari. Nah, ini nih. Kalau pakai oh, udah ada contohnya ternyata. Oke, jadi kalau misalnya dari penjelasan tadi yang ini lebih jelas gitu. Jadi kalau misalnya pakai harga berlaku gitu kan atau namanya itu masih ada inflasinya gitu. Jadi kalau misalnya pakai perhitungan ini ya kita ngitung pakai 2011 pakai harga tahun 2011. 2012 pakai harga 2012, 2013 pakai harga 2013 gitu. Maka apa yang kita dapatkan? Wow, GDP-nya meningkat. Dari 2000 di sini naik 37,5%. Dari sini naik 30,9. Ya, 37,5. Tapi apakah yang terjadi sebenarnya GDP naik gitu? Kalau kita hitung secara GDP real gitu. Jadi kita pakai harga dasar gitu. Jadi di 2011 jadi harga dasar. Harga ini yang kita pakai terus-terusan gitu. Nih, ini harganya tetap nih 10, 10, 2, 2 gitu kan. Nah, 10, 10, 2, 2. Apa yang kita dapatkan? Nah, GDP-nya naik seberapa? Naiknya 20%. Naiknya 16,7%. Beda kan namanya tadi. Nah, tadi naiknya nyampe 37 sama 30, yang asli cuman segini, 20,6, 20 sama 16,7 gitu. Kenapa? Karena yang ini tadi masih ada inflasinya, ini naiknya lebih tinggi. Setelah inflasinya dihapuskan, ketemulah GDP realnya itu adalah naik 20%, naik 16%, itu nilainya 6.000. Sebelumnya nilainya berapa sih? Ya sama ya, yang ini deh yang beda, yang tahun 2012 nilainya 8.000 kan kalau ada inflasinya, aslinya cuma 7.200 gitu. Itu perbedaan antara pakai harga nominal atau harga berlaku sama harga konstan atau harga real. Jadi ini ada beberapa cara untuk menghitung pendapatan nasional seperti yang gue jelasin di awal tadi kan, pendekatan nasional 3 metode kan, 3 perhitungan. Jadi ada pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, sama juga ada pendekatan pengeluaran. Nah, jadi kalau pendekatan produksi gini, ada contohnya nggak ya? Bentar.
Enggak jelas ya. Oke. Nah, jadi misalnya eh di sini apa ya? Wow, 5.000. Lain 15.000. Terus apa lagi ya? Baju. Ya 30.000 deh. Hmm, oke. 15, 20. Oke. Jadi penilaian produksi gitu. Yang kita hitung dari GDP ini yang mana? Jadi GDP yang mana sih? Kita nggak ngitung si wall ini dalam GDP. Wall, kain ini nggak kita hitung. Kenapa? Karena dia adalah sebenarnya adalah nilai input antara gitu, NI gitu. Sementara yang ini baju ini adalah output yang asli gitu, yang di cara tahu stabil atau enggak stabilnya gimana? Simple jawabannya. Ada di soal gitu. Di soal selalu ada kata tahun dasar apa, jadi lo mau soal apapun tuh pasti ada penjelasannya di tahun dasarnya tahun berapa gitu. Itu kalau konteks soal gitu ya. Kalau konteks sesungguhnya tahu stabil atau enggaknya itu urusannya para eh, eh, ekonom dan para statistikian di Badan Pusat Statistik gitu. Nah, ya bisa juga pakai daya beli, bisa juga pakai ya banyak lah indikatornya gitu. Terus aja ada tadi. Ada yang tanya tadi. GDP sama GNP. Oh, nggak salah udah gue siapin slide sendiri deh itu. Udah ada slide sendiri ntar. Eh, nah, ada, udah ada slide-nya sendiri tentang beda GDP sama GNP. Jadi kita hitung metodenya dulu gitu. Jadi yang kita hitung di GDP ini kita nggak hitung wall sama kain. Nanti kita hitung semuanya jadinya berapa tadi? 5 tambah 15, 20. Ini 50 nanti 50.000 GDP-nya. Padahal GDP aslinya tuh sebenarnya kita ngitung nilai antara. Dari 0 ke 5.000, ini kan 5.000. Nih, 5 ke 15, 10 kan. 15 ke 30, 15.000. Nah, yang kita hitung tuh ininya. Nah, nilai antaranya ini yang kita hitung dari GDP. Jadi berapa? 30.000. Ini GDP-nya yang kita hitung. Nah, sama kan? Set. Jadi bisa dibilang nilai antara itu adalah nilai akhir dari barang tersebut gitu. Baju ini yang kita hitung supaya tidak ada yang namanya multiple counting. Karena kalau di multiple counting ini jadinya berapa? 50 kan. 50.000 kan salah kan. Jadi lebih gede gitu daripada aslinya. Nah, berikutnya pendekatan pendapatan. Itu rumusnya GDP sama dengan rent ditambah wage tambah interest ditambah profit gitu. Rent itu sewa, wage itu gaji, interest itu bunga, profit itu laba. Sebenarnya ini apa sih ini? Semua ini? Ini adalah imbalan atas faktor. Nah, faktor produksi. Nah, ini yang disebut dengan pendekatan pendapatan. Lu ngasih tanah, lu dapat sewa. Lu ngasih label tenaga kerja, lu dapat gaji atau upah gitu. Lu ngasih modal, lu dapat interest atau bunga. Lu ngasih kemampuan kewirausahawan, lu dapat profit atau dapat laba. Jadi faktor produksi tadi imbal jasanya dalam suatu negara dijumlahin semua. Jadilah pendekatan pendapatan. Nah, tapi yang paling sering dikeluarkan dan sering dipakai uh, sampai level kuliah, sampai level advance yang lebih lanjut, itu yang ini pendekatan pengeluaran. Makanya gue jelasin di awal pakai yang ini, pendekatan pengeluaran. Di mana GDP atau istilah lainnya bisa dibilang gini Y, E, I, G, selesai 9M gitu kan. Ini sebenarnya nasional bisa dibilang Y, yield gitu. Istilahnya di ekonomi, Y itu yield atau Y. Jadi kalau notasinya tuh Y gini. C itu apa? C itu konsumsi, I investasi, G pemerintah, X import, import. Baru gue buat secara satu lagi. Nah, bedah satu-satu dulu. Aduh. Nah, better.
Y, C, I, G, plus, X, min, M. Y benar-benar nasional. C itu adalah konsumsi. Itu apa yang kita belanjakan itu, dibelanjakan oleh masyarakat. Nah, jangan masyarakat. Contohnya apa ya? Lu beli di pasar, lu jajan makanan, lu belanja di online shop, itu semuanya masuk ke indikator C ini, variabel C ini, konsumsi gitu. Berikutnya I. Nah, ini investasi. Tapi kalian jangan terkecoh dengan kata-kata investasi. Berarti saham, berarti obligasi, itu juga masuk dong. Enggak. Investasi dalam perhitungan GDP itu bukan investasi modal, bukan masalah finance, tapi investasi. Nah, bentar, bentar. Investasi real atau fisik. Nah, contohnya apa? Example, perusahaan membeli mesin. Nah, mesin terus, apa lagi ya? Buka pabrik. Nah, gitu contohnya. Alat produksi lah intinya gitu. Jadi investasinya tuh yang benar-benar ada gitu wujudnya. Bukan investasi saham atau obligasi atau semacamnya gitu. Investasi di sini investasi yang real, nyata, bentuknya ada dan menghasilkan apa? Output gitu. G, itu kan pengeluaran pemerintah, government itu, pengeluaran pemerintah. Atau nama lengkapnya government expenditure. Ini banyak ya contohnya ya, simpel aja di APBN ya. Nah, misalnya pemerintah membangun apa banyak ya, tol, misalnya bangun tol, bangun bandara dah, habis itu bangunnya banyak gitu kan. Nah, apalagi ya, biayai kayak tadi TNI, sekolah, banyak banget gitu. Terus kalau nggak salah di G ini subsidi nggak termasuk. Nah, subsidi not subsidi nggak masuk G gitu. Oh, gitu. Nah, apa? Karena itu sebenarnya subsidi itu adalah mengurangi harga, dia mengurangi price gitu loh. Kalau misalnya X, ini ekspor. Ya gampang lah ya membedakan antara ekspor sama impor. M, import. Ya kalian tahu lah kalau kalian beli HP dari luar atau misalnya nyari jajanan-jajanan khas dari Jepang atau apa itu impor. Kalau ekspor, ya jualan batik gitu, ekspor batik, ekspor kelapa sawit dan sebagainya. Gitu itu masuk indikator ekspor. Itu. Jadi sebenarnya nah, IG sebenarnya kalau mau dijabarkan lagi ya, ini CIG itu ada bentukannya sendiri-sendiri gitu. Aduh, bentar. Misalnya ini di luar materi dah. Ada di mana ya? Gue nyari PPT-nya. Mekanisme perhitungan subsidi itu gimana sih belajarin? Hmm, ini gue tahu dari soal sih. Jadi gue bisa ngerti kenapa subsidi nggak masuk tuh karena gue pernah ketemu soal dan jawabannya itu gitu yang tidak termasuk pendapat nasional apa itu subsidi gitu. Jadi kalau penjelasan detailnya kemungkinan menurut gue ya itu karena subsidi itu lebih ke arah mengurangi harga gitu loh supaya harganya jadi jauh lebih murah gitu. Kalau eh, ini kan pengaruh komunitas jadi kayak ada realnya gitu loh, ada produk realnya gitu. Terus atau bisa dibilang direct gitu, maksud bantuan dari pemerintah. Kalau subsidi kan ngurangin harga gitu. Itu penjelasan dari gue sih. Kalau tidak memuaskan ya maaf. Terus apa lagi ya? Sampai mana gue tadi? Oh ya. Ah,
Nah, gitu tuh bisa bisa dibilang gitu tuh. Ada istilahnya nih. Dia subsidi dari kemasukan ya kayak bantuan bisa dibilang gitu. Jadi bantuan sama bakat duit itu ada istilahnya sendiri dalam ekonomi. Nah, istilahnya apa sih dalam ekonomi? Nih, transfer, payment. Nah, gitu. Dari pemerintah nah, tidak dan tanpa balas jasa gitu. Ya, misalnya kayak bantuan dari pemerintah untuk bantuan gempa Cianjur. Nah, ini contohnya gitu, maksud payment gitu. Atau apa ya? Hadiah dari pemerintah, misalnya ke lomba gitu ya banyak lah contohnya. Kayak bantuan tuh masuk di sini nih. Terus apa tadi? Kayaknya nggak dari sini tadi. Nah, oh ya tadi, bentar. Hmm, eh, fungsi pendapat nasional keseimbangan. Hmm, aduh, di slide share ya. Oh, mana ya, mana ya, mana ya, mana, 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 mana. Nah, nih contohnya nih. Jadi kayak misalnya tadi Y, C, I, G plus X min M gitu, itu sebenarnya ada penjelasannya lagi kayak C, konsumsi itu dipengaruhi oleh yang lain gitu. Dipengaruhi oleh A, atau A di sini itu adalah, ini kalau dijabarkan lebih dalam lagi ya, C itu dari A, autonomous konsum, atau konsumsi otonom. Jadi ketika kita tidak mendapat pendapatan sama sekali, misalnya lu benar-benar nggak ada gaji gitu, lu kan tetap butuh konsumsi ya, untuk beli makan, untuk beli kebutuhan. Nah itu konsumsi lu ketika nggak punya pendapatan namanya ini konsumsi otonom. Nah ditambah B itu adalah MPC. Belum belajar nanti bab berikutnya soalnya, bab berikutnya. Jadi MPC itu marginal prosperity to consume. Jadi intinya tuh kalau setiap CIG itu toh itu sebenarnya bisa dijabarkan gitu. Misalnya C itu sama dengan A plus B, Y gitu. Itu nanti sebenarnya dipengaruhi oleh suku bunga gitu. Mana sih tadi? Nah, ini dipengaruhi oleh suku bunga gitu. Mungkin G ini yang nggak begitu dipengaruhi oleh yang lain. Kenapa itu dipengaruhi suku bunga walaupun dia bukan finance ya? Ya karena sebenarnya lu mau investasi beli mesin, beli pabrik tol lagi bacanya, pabrik itu beli pabrik, bangun pabrik baru itu kan juga butuh dana. Lu minjem dana dari bank kan dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Nah, itu karena investasi ini sangat tergantung oleh kondisi suku bunga. Nah, gitu. Jadi intinya bisa dijabarkan satu lah gitu, cuma ya terlalu advance lah itu. Nah, itu penggunaan GDP. Jadi GDP ini tuh bisa dibilang dia sebagai standar hidup. Hmm. Nah, jadi PDB itu ada namanya PDB per kapita. Jadi ada PDB per kapita gitu kan. Di mana di sini PDB nilai PDB-nya berapa dibagi jumlah penduduk gitu. Nah, makin besar ya berarti standar hidupnya makin gede. Nah, habis itu juga untuk mengukur standar GDP, standar hidup gitu, itu juga memperhitungkan fluktuasi si PDB tadi, PDB per kapita di sekitar PDB potensial. Aduh, potensial itu apa lagi? Jadi, GDP potensial itu adalah ketika suatu negara dalam kondisi full employment atau penggunaan sumber daya penuh gitu. Kalau bisa dibilang di kurva PPC yang kemarin kita pelajari itu. Hmm, nah, nah kurva PPC gitu. Jadi kalau negara itu dalam kondisi sudah memanfaatkan seluruh resource-nya itu. Nah, ini udah kepake semua gitu. Nyampe mentok dibuat garis CPC itu gitu. Dan hanya ada
pengangguran natural. Pengangguran natural itu apa? Pengangguran natural itu ada pengangguran, belum babnya sih sebenarnya. Dia pengangguran struktural sama pengangguran friksional. Ini bab berikutnya sih. Jadi pengangguran struktural itu pengangguran yang ada karena perubahan struktur ekonomi. Misalnya dari negara agraris jadi negara industri. Nah, apa yang terjadi kalau negara agraris jadi industri? Yaitu petani yang tergantikan gitu ya karena jadi industri, maka petani itu bakatnya udah nggak relevan lagi gitu. Mereka mau ikut bekerja tapi kalau semuanya udah pakai mesin mereka nggak paham cara mengoperasikan mesinnya. Apa yang terjadi? Mereka jadi pengangguran gitu karena struktur perekonomiannya berubah. Berikut juga ada pengangguran friksional, itu jadi bilang pengangguran kayak nunggu gitu loh. Nah, nunggu gimana? Misalnya lu baru lulus gitu. Sehari habis lu lulus, lu lagi ngasih apply ke perusahaan-perusahaan. Belum di ACC lu nunggu mereka nerima atau nolak gitu. Ya waktu lu nyari kerja itu bisa dibilang pengangguran friksional gitu. Atau misalnya lu udah punya kerjaan, habis itu pindah gitu. Waktu di antara lu pindahnya itu bisa-bisa pengangguran friksional gitu. Jadi ketika cuma ada dua jenis pengangguran ini dalam satu negara, dia bisa dibilang dia dalam kondisi full employment. Karena pada dasarnya pengangguran itu nggak bisa dinolkan. Itu aturan dasar dari ekonomi gitu kan. Pengangguran itu nggak bisa nol. Ya ibaratnya lu baru lulus gitu kan. Masih ada waktu tunggunya juga dong itu. Waktu tunggu itu pasti juga ada eh, apa ya jenis pengangguran yaitu namanya setengah menganggur. Setengah menganggur itu gimana? Jadi dia tuh kerja tapi di bawah salah. Di bawah 35 jam dalam seminggu. Nah, jadi kalau orang seminggu kerjanya di bawah 35 jam, itu dibilang setengah nganggur gitu. Berarti 35 jam per minggu, sehari 5 jam. Itu masuk kategori setengah menganggur. Itu kalau di definisinya loh ya. Nah, terus ini adalah data Amerika nih. Jadi GDP potensial sama GDP real gitu. Jadi GDP potensial itu yang warnanya merah gitu. Warnanya merah apa ya? Oh enggak, yang warnanya hitam. Dia nanya nih. Gap year itu termasuk menganggur. Hmm, masuk usia kerja nggak dulu gitu. Kan dari BPS, Badan Pusat Statistik itu kan ada indikatornya. Mana kita lihat indikator pengangguran menurut BPS. Indikatornya tuh bisa berubah apa ya? Kan bisa berubah-berubah makanya indikator pengangguran menurut BPS. Nah, ini pertanyaan bagus. GDP relatif tinggi, tapi angka kemiskinannya masih tinggi juga. Dan gue udah nyiapin PPT di belakang itu buat jelasin itu. Bukannya GDP sebagai indikator kesejahteraan. Nah, itu udah gue ada di slide selanjutnya. Pertanyaan bagus itu. Nah, ini nih patokannya nih. Angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas. Nih, lu udah 15 tahun belum? Indikatornya berubah ya 15 tahun. Setahu gue pas di buku teks SMA tuh berapa ya? 17 atau 18 itu ada 15 tahun ya. Buset. Wow, 17 kan ya. Tapi udah berubah loh dan ingat patokannya tuh BPS. Jadi kalau di buku itu bilang 17, yang itu ngatur ya BPS, suka-suka si BPS ini sebetulnya. Gitu. Terus ada indikator nganggur nih. Nganggur itu penduduk yang aktif mencari pekerjaan. Oke, lu aktif mencari pekerjaan, lu belum keterima, nah itu lu bisa dibilang nganggur gitu. Lu lagi mempersiapkan usaha, lu lagi mau bangun buat toko apa, itu lu hitungannya nganggur gitu. Lu lagi hopeless, lu mau nganggur tidak mencari pekerjaan karena dia nggak mungkin dapat pekerjaan, oke itu masuk menganggur. Nah, habis itu kelompok penduduk yang tidak aktif nyari kerja dan asal sudah punya pekerjaan dia belum bekerja. Oke, jadi kalau itu ditempatkan kerja di daerah jauh, ditempatkan di Wamena, lu mau prepare dulu. Nah, itu lu masih belum mulai bekerja, lu hitungannya nganggur. Itu kata BPS. Nah, itu. Udah ada kajiannya sih itu. Untuk menghitung yang namanya ini tingkat pengangguran terbuka. Nah, itu udah masuk dunia statistika.
Ya walaupun ekonomi sama statistik itu adalah kawan baik gitu. Bahkan yang namanya ini ekonometrika. Nah, ekonometrika gitu kan. Itu bisa dibilang adalah induknya gitu dari data science. Jadi data science yang sering terkenal kayaknya katanya penghasilannya gede, data scientist atau apa. Itu pada dasarnya ada di sini ekonometrika. Ekonometrika itu apa sih? Dia tuh gabungan antara teori ekonomi, matematika, dan statistika gitu. Jadi jadi kayak sains satu disatuin gitu. Itu kalau kalian masuk ke jurusan ilmu ekonomi kayak gue atau jurusan di universitas lain namanya ekonomi pembangunan, nanti akan belajar ini namanya ekonometrika. Itu isinya ya teori ekonomi dikombinasikan sama matematika sama statistika kayak tadi. Karena pada dasarnya ekonomi, matematika, statistika itu kawan akrab gitu, nggak bisa dipisahkan. Dan apa namanya sih? Bentar, film waktu lupa namanya. Ekonom, nom, jadi analis. Aku lupa nama filmnya lagi bentar. Apa sih namanya olahraga di Amerika yang populer? Yang itu loh. Oh ya baseball. Harusnya ada sih. Nah ini dia filmnya ketemu namanya. Moneyball. Gue udah nonton sih. Nah jadi entah kenapa mah jadi sesi bahas film. Jadi ini adalah film ya, di mana menceritakan kalau di sini ada apa ya potensi lain dari jadi ekonom, yaitu ekonom bisa jadi apa sih, belajar ilmu ekonomi itu bisa jadi apa, di sini jadi analis dunia itu baseball gitu. Jadi si Moneyball itu intinya karena ini, nah dia dia kok malah jadi kecil gitu ya, ini si orang yang gempal ini agak gembukannya pakai kacamata ini, dia adalah lulusan ekonomi gitu, lulusan ilmu ekonomi dari satu universitas di Amerika Serikat. Ini kisahnya based on real story ya. Gue spill isinya filmnya nih. Jadi intinya ini ada sebuah tim. Nih, ini dia manajer tim baseball. Timnya itu kalahan, bukan kalahan sih. Ibaratnya kayak gini nih. Tim lu tuh bagus gitu kan. Tapi setiap lu punya pemain bagus, itu sama klub-klub yang lebih gede, pemainnya dibeli gitu. Nah, itu contohnya ya kayak Liga Inggris dah itu kan. Pemain yang bagus dibeli gitu kan. Jadi ibaratnya pemain-pemain lu itu setiap dapat main bagus dibeli sama klub gede, dibeli sama klub gede gitu kan. Jadi dia ini harus memikirkan gimana cara dengan pemain yang ada dia bisa menang kejuaraan baseball di Amerika Serikat gitu. Kemudian daripada dia nih dengerin kata-kata kan mau beli pemain nih, itu kan ada analisisnya nih, ini di analisis nih. Nah ini bapak tua ini itu ngasih analisis berdasarkan kayak oh ini pemain ini dibeli aja ini kayaknya dia bagus, ini jangan dibeli, ini dia lemparan jelek gitu. Tapi saran-saran itu bagi dia kayak aduh ini nggak ada perbaikan dari musim ke musim gitu. Akhirnya dia dengerin seorang ekonom gitu, si orang gembala ini dia perhitungannya beda gitu. Jadi ketika dia jelasin berdasarkan kondisi fisik pemainnya, dia menggunakan data, menggunakan ekonometrika, dia menggunakan analisis. Terus dia juga misalnya kayak ini pukulannya lebih sering ke arah mana, itu lebih tadi dibuat kayak data gitu kan. Lebih dari data yang banyak full oleh angka-angka itu dia analisis gitu. Terus dengan analisis berdasarkan ekonometrik tadi, dengan data tadi, tim ini gue lupa apa ya nama timnya, gue lupa nama timnya gitu. Tapi pokoknya itu kisah nyata sih. Itu timnya itu dia meraih kemenangan berkali-kali gitu. Dia nih nama timnya Oakland Athletics gitu. Tuh ada beneran nama klubnya karena ini memang biasa kisah nyata gitu. Dia pertandingannya American League Division gitu. Nah jadi dia bisa membawa tim dia itu menang berapa sih? Nih dia Oakland Athletics itu menang 19 pertandingan berturut-turut gitu. Dan dia membuat kemenangan beruntun dalam sejarah Liga Amerika dan Liga Baseball. Bayangin loh. Gimana? Bayangin sebuah tim dia mampu menang win rate-nya 19 kali berturut-turut gitu. Itu membuat dunia baseball di Amerika benar-benar apa ya? Tersentak gitu, kaget. Kenapa ya? Karena kok bisa gitu dia beli pemainnya sejago apa? Dia punya analisis apa? Dan ternyata analisisnya itu adalah seorang ekonom gitu. Yang dia menganalisis berdasarkan apa? Data dan perhitungan. Dan semenjak itulah dia bisa jadi pelopor penggunaan ekonometrics atau perhitungan-perhitungan tadi dalam dunia olahraga. Nah, gitu. Dia mengagetkan dengan
Jadi kalau lu mau, ya emang iya kalau buat nonton filmnya, lu bakal ngeliat kalau dia mengolah resource yang ada dengan perhitungan di based on matematik gitu. Jadi kalau lu bilang ini hitung-hitungan buat apa sih? Nyatanya juga bisa buat menang olahraga. Jadi kalau lu olahraga nggak ada hubungannya sama hitung-hitungan, nyatanya nggak juga gitu kan. Ada perhitungannya gitu. Sampai bisa menang 19 kali berturut-turut itu. Atau kalau misalnya contoh lain ya, itu adalah Manchester City gitu. Manchester City juara juara tahun berapa sih Premier League gitu. Nah, jadi kalau ini beda lagi nih 2016 ya lu lebih paham kayaknya. Ini beda lagi kalau ini bukan urusannya ekonometrik. Kalau ini kayak dia punya taktik baru nih. Dia memperkenalkan apa gue lupa nama taktiknya, total football apa nggak salah. Jadi pokoknya dengan taktik itu klub Manchester City yang tentunya dia nggak terkenal klub-klub lain di Liga Inggris, katakanlah Arsenal, Manchester City, Liverpool, dia bisa membawa klub yang ini itu jadi juara Liga Inggris gitu dengan taktik yang baru. Bedanya sama yang tadi apa? Ya tadi yang baseball tadi dia juga taktik baru tapi dikombinasikan nama teori ekonomi gitu. Dan di mana teori ekonomi itu menghasilkan namanya econometrics, perhitungan data. Dan di istilah modern sekarang kita dengan namanya data science gitu, data analis. Kalau lu masuk ilmu ekonomi, ada mata kuliahnya, data science itu ada mata kuliah di semester akhir. Jadi belajarnya emang lu butuh effort kalau anak sosum, purely IPS, dan lu masuk ilmu ekonomi, pastikan kemampuan hitung lu sedikit di atas rata-rata gitu. Karena full matematika. Nyampe mana tadi? Oke, sampai sini. Berikutnya nih, kelemahan dari GDP. Tadi kan ada yang bilang tadi, kan GDP mengukur ini kan, kesejahteraan kan. Tapi nyatanya banyak negara yang GDP-nya tinggi tapi nggak sejahtera. Karena pada dasarnya GDP tidak semua diukur. Nah, apa yang nggak diukur oleh GDP? GDP tidak mengukur yang pertama kualitas lingkungan. Jadi seandainya nih, GDP itu tinggi gitu, tapi masyarakat sekitarnya itu pada ngap-ngapan gitu, karena apa asapnya rusak penapasan atau namanya eksternalitas gitu. Eksternalitas di mana masyarakat sekitar kena dampaknya gitu. Jadi kalau lingkungannya hancur, tapi GDP-nya tinggi, tapi katakanlah hutan Kalimantan digunduli, jadi kayunya dijualin, jadi GDP-nya tinggi gitu. Apakah itu bermakna kesejahteraan? Apakah itu bermakna welfare gitu kan? Enggak kan? Harus perhitungan kualitas lingkungan. Itulah kenapa di zaman modern ini ada perhitungan GDP baru, namanya Green GDP ini baru ini. Jadi GDP yang memperhitungkan aspek lingkungannya gitu. Berikutnya GDP nggak mengukur waktu luang gitu. Jadi kalau misalnya seorang kerja gitu kan, dia kerja 8 jam, kerja 12 jam, habis itu dia menggunakan waktu luang lebih dikit atau waktu luang yang lebih banyak itu nggak dihitung dengan GDP gitu. Jadi GDP-nya 5.000 tapi orangnya ngap-ngapan kerja, sama GDP-nya 5.000 tapi orangnya santuy-santuy semua gitu. Itu kan nilai GDP-nya sama ya, tapi yang satu ngos-ngosan kerja terus, satu lagi dia efisien gitu, cuma kerja 2 jam tapi GDP-nya setara gitu. Waktu luang nggak diperhitungkan. Berikutnya aktivitas non pasar. Nih, penitipan anak tuh yang disediakan oleh orang tua di rumah. Jadi ini kan hitungannya kegiatan jasa ya, kegiatan jasa. Tapi nggak dihitung juga di GDP ya karena skalanya terlalu kecil gitu. Itu nggak dihitung aktivitas non pasar. GDP juga tidak mengukur distribusi pendapat yang adil. Ini kita save dulu. Kita pakai lagi nanti. Akan jelasin di slide berikutnya. Berikutnya perdagangan suatu berharga. Nah, saham, obligasi, lagi ya, saham preferen, habis itu apa lagi ya gitulah, dunia finance itu nggak dihitung dalam GDP gitu. Kenapa? Karena yang diperjualbelikan pada dasarnya adalah jual beli kepemilikan gitu. Kan jual beli kepemilikan, nah, bukan jual beli barang jasa gitu. Itu barang bekas yang dijual. Kenapa barang bekas di sini nggak dihitung di barang GDP? Ya karena GDP dari barang itu udah dihitung gitu. Udah dihitung ketika apa? Ketika dia masih baru gitu. Lu beli barang, mau beli mobil 30 juta gitu kan. Ketika lu beli itu udah masuk ke perhitungan GDP gitu ibaratnya. Terus ketika lu jual lagi, ya kalau lu hitung lagi GDP-nya ya nggak adil kan ibaratnya.
dihitung berkali-kali, nanti balik lagi ke yang kita pelajari di awal, multiple counting gitu kan, double counting, yang multiple counting. Nah, kita harus menghindari ini nih, si multiple counting ini harus dihindari. Nah, dengan apa? Tidak menghitung barang bekas. Nah, berikutnya kebahagiaan. Ini yang paling unik nih. Bahagiaan masyarakat suatu bangsa. Apakah dengan GDP yang tinggi bermakna masyarakat itu bahagia gitu? Nggak mesti gitu. Kenapa? Karena ada yang namanya ini, Bhutan Happiness Index. Jadi Bhutan Happiness Index itu semacam eh, semacam indeks gitu ya, yang mengukur kebahagiaan suatu negara. Dasarnya apa? Standar hidup, ekologi, pemerintahan, diversitas dalam kultur, penggunaan waktu, itu semua dihitung gitu. Dasarnya apa sih? Dasarnya adalah Bhutan ini, negara Bhutan ini masyarakatnya Bhutan. Nah, negara di Asia Selatan gitu, itu dianggap sebagai patokan jadi nama. Kenapa? Karena ini, karena masyarakat di sini tuh GDP-nya rendah loh. GDP-nya rendah dari negaranya. Apakah terlihat seperti negara industri kan? Tidak kan? Nih. Tapi apa yang jadi? Kebahagiaan penduduk di sini itu berdasarkan penelitian itu tinggi gitu. Negaranya tidak tinggi GDP-nya, jadi bilang rendah gitu. Tapi masyarakatnya bahagia. Nah, itulah yang jadi pada dasar ditemukannya rumus baru ini namanya Bhutan Happiness Index gitu. Jadi kita mengukur kebahagiaan masyarakat suatu bangsa. Oh nggak tahu sih Indonesia sebahagia apa masyarakatnya gitu kan. Cari sendiri datanya lah gitu. Oke, yang gua mau minum dulu, bisa kehabisan bensin. Oke, Kanada orangnya bahagia tapi tingkat penduduknya tinggi. Nggak cuma Kanada sih, Jepang juga. Jepang,
Jepang sih yang paling kelihatannya paling menyedihkan tuh. Yang orangnya bisa sampai tepar di jalan itu kan ya sering kali di berita-berita. Negara-negara ya sisi gelapnya gitu, negara-negara yang nggak nggak memperhitungkan apa ya life balance gitu kan. Jadi benar-benar dipaksa kerja orang-orangnya. Oke, 1940. Bentar lagi deh. Hustle culture, benar sekali hustle culture. Kenapa sih kita oke, oke, oke. Kak Imam nge-PC tadi, oke, nggak aman. Kenapa kita harus care sama GDP? Jadi karena terlepas dari kekurangannya itu, jadi GDP yang tinggi itu bisa jadi salah satu indikator untuk membeli sekolah yang lebih baik, lingkungan yang lebih bersih, perawatan kesehatan. Terus habis itu banyak indikator kualitas hidup berkorelasi positif dengan PDB. Tapi apakah ini maknanya GDP mutlak bermakna selinear sama kesejahteraan? Nggak mutlak gitu, nggak mutlak di sini maksudnya tuh, nggak mutlak. Karena ada kelemahan dari GDP tadi, jadi meskipun GDP ini bisa ngitung banyak ini, tapi juga ada kelemahannya tentu aja gitu. Nah, kelemahannya itu akan disempurnakan di coba, oh iya gue lupa ini. Jadi pasti ada yang pernah tanya. Jadi GDP ini kalau ngitung pakai pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pengeluaran itu hasilnya bakalan beda-beda ya enggak. Hasilnya bakal selalu sama gitu. Hasil kalau perhitungan lu bener ya, hasil pasti sama. Tapi dalam prakteknya hasil tidak pernah sama gitu dalam prakteknya. Kenapa begitu? Karena gini nih. Oke, kita skip dulu. Kita dulu yang berproduksi ini, yang pendekatan pendapatan sama pengeluaran. Ada aspek psikologis kenapa pendekatan pengeluaran itu nominalnya bakal lebih gede dari pendekatan pendapatan, terutama di negara-negara berkembang ini loh. Suara apa nih? Bakal lebih gede gitu. Nah kalau Iman yang ngomongnya nggak gini nih, nggak gini kodenya. Ini lebih gede, lebih gede gitu. Kenapa? Karena ada aspek psikologis, yaitu orang cenderung lebih terbuka soal pengeluaran dibandingkan pendapatan gitu. Kenapa gue bilang gitu ya? Coba lu tanya sama temen deh. Lu sehari dapat uang jajan berapa? Pasti pertama lu nggak enak nanya gitu. Yang pertama, hitungannya nggak sopan nanya. Berikutnya nanya gaji ke orang gitu. Pertama selain nggak sopan, nggak semua orang mau jawab juga kan. Gaji dia berapa? Itu kan termasuk ranahnya privacy kan. Hitung pendapatan kan. Lain kalau ditanya pengeluaran tuh sebulan habis berapa gitu. Itu cenderung orang cenderung lebih terbuka gitu. Itulah kenapa terutama ya di negara-negara berkembang ya. Itu orang cenderung lebih ngaku kalau pengeluaran daripada pendapatan. Dan ada akhirnya pendekatan pengeluaran itu kan lebih gede gitu. Jadi bias gitu. Nah, walaupun cara idealnya semua metode hasilnya pasti sama. Tapi karena ini dihitungnya satu negara loh ya. Levelnya negara bisa sama persis itu adalah keajaiban statistika gitu kan. Utang negara mengalir di tuan GDP nggak kayak. Indikatornya kan CIG X min M ya. Dan habis itu yang dihitung dari GDP itu apa sih? Output kan. Nah, output. Kalau udah masuknya ke ranah utang negara, itu tuh ranahnya udah masuk ke neraca, itu bab sendiri di ekonomi namanya neraca pembayaran atau balance of payment. Di situ ada urusannya sama utang, itu lebih ngarah ke pengeluaran pemerintah dalam setahun gitu, APBN atau apa gitu. Ini nggak masuk gitu. Itu jadi negara ngutang tinggi juga bukan berarti dia bakal GDP-nya rendah loh ya. Ntar ada apa nih? Hmm, oke. Apa tadi? Gimana ya jelasinnya ya? Hmm, ini nih. Gue jelasin dengan bahasa simpel tuh ini ya, variabel G itu kayak pengeluaran pemerintah ya. Tapi itu lebih ke pengeluaran pemerintah yang untuk sesuatu yang bernilai fisik gitu loh. Sementara pembayaran hutang
itu maksudnya kan di dunia finance itu tidak masuk dalam perhitungan pendapatan nasional gitu. Karena yang dihitung inti dari pendapatan nasional itu apa sih? Inti dari pendapatan nasional itu tadi yang di awal kan key kan, output kan. Jadi kita tidak, bahkan kita nggak begitu fokus pada harga loh. Kita fokus pada barang dan jasa yang diproduksi gitu. Gitu. Jadi utang itu kayak beda dunia gitu. Mana tadi ya? Jadi apa nih? Nah, ini jawab apa deh? Ini kayak soal simak ya. Jawabannya apa? Jawabannya apa adik-adik? D kah ya, jadi jawabannya D. Pengeluaran. Jadi walaupun seharusnya gitu kan, seharusnya ya itu sama. Tapi kan ini kan umumnya ya. Jadi bukan seharusnya gitu ya. Ini jawabannya pengeluaran bisa daripada pendapatan. Dalam hal ini kayaknya produksi nggak tahu kenapa kayak di anak tiri kan jangan dibahas gitu. Kalau negara maju, kalau negara maju biasanya statistika mereka juga lebih maju gitu, perhitungannya juga lebih maju. Ya contohnya deh Amerika Serikat itu perhitungan pemilunya sama Indonesia lebih canggih mana? Kita benar-benar manual loh dalam perhitungan pemilu itu. Di Amerika Serikat udah terkomputerisasi dalam pemilu aja loh ya. Dalam urusan pemilu belum masalah dunia statistika yang lain. Ya contoh di sini nih pendapatan gitu. Nah, gitu deh. Dan apalagi mentalitas negara-negara berkembang utama Asia itu kan ya tadi dah nggak enakan gitu kan. Jadi ya tentunya ranah privasinya beda. Ini udah masuk sosiokultural. Nah, habis itu ini tadi nanya nih GDNP sama GDP. Bedanya apa nih? Oke. Jadi kalau GNP, GNP itu adalah berdasarkan nationality gitu. Dari negara mana gitu. Jadi katakanlah di sini USA, perusahaan Amerika di sini BP, Ford, bentar. BMW dari negara bukan BP itu bukan dari Amerika ya. Di sini Amerika cuma satu ya barangnya. Oh, aku paham. Ford, terus United Kingdom, namanya apa? United Kingdom, BP. Jadi kalau GDP ya, GDP USA, GDP Amerika Serikat itu semua everything made here gitu. Semua yang diproduksi di tanah Amerika gitu. Walaupun dia ini Samsung itu dari Korea ya, BMW Jerman ya, Toyota Jepang lah, dari negara manapun gitu. Selama dia diproduksi di garis batas wilayah teritori Amerika Serikat ini, dari utara Kanada sampai selatan Meksiko, dari ibu kota Washington sampai pantai timur atau pantai timur Amerika, pantai barat Amerika dan pantai barat Amerika, itu selama diproduksi di sini itu masuk dalam GDP Amerika Serikat. Jadi patokan GDP ini adalah wilayah, wilayah atau lokasi. Kalau GNP itu nationality. Nah, asalnya di negara mana gitu. Jadi yang dihitung di GNP-nya Amerika Serikat ya Mas. Kalau tadi GDP-nya Inggris ya. Ini semua nih, semua di tanah Inggris itu semuanya di Kepulauan Britania itu semuanya masuk GDP Inggris. Tapi yang masuk GNP yang mana? Ya yang produknya asal dari Inggris gitu. Dikurangi gitu. Jadi yang dari luar negeri itu dikurangin. BMW kata dari Jerman, Ford dari Amerika gitu kan. Itu nggak dihitung gitu. Yang dihitung cuma mana? Yang barang produksinya Inggris yang asli gitu. Di sini apa? Yaitu BP gitu. Jadi mau BP mau dia di Indonesia gitu, mau di Indonesia sih, di tanahnya sendiri, di tanah Inggris atau di tanah Amerika gitu kan. Itu masuk dalam GNP-nya UK. Itu juga sama Amerika Serikat gitu. Jadi mobil Ford yang masuk GNP itu yang mobil Ford
yang diproduksi di Amerika sama diproduksi di negara lain gitu. Basicnya adalah nationality gitu. Ya, walaupun di luar itu. Jadi bisa dibilang eh, kalau di satu negara, di satu GDP ini, bisa dibilang GNP itu adalah GDP yang udah dibersihin itu asingnya gitu. Dibersihin. Terus habis itu juga ditambah nih GDP yang udah dibersihin dari asing, ditambah punya kita yang di luar negeri. Contohnya di ini, kita adalah Amerika di luar negeri. Di Inggris itu masuk itu perbedaan GDP sama GNP. GDP basicnya wilayah atau lokasi, GNP itu nationality gitu. Jadi yang di luar negeri tetap dihitung. Kalau GDP itu paling simpel, dia udah semua di tanah Amerika, semuanya masuk oh GDP Amerika, terlepas dia produk mana. Nah ini kalau kita dibuat rumus nih, jadi kalau rumusnya diturunin, gaji TKI atau TKW maksudnya gaji GNP ya, karena dia dari Indonesia, terlepas dia ada di manapun negaranya gitu. Oke, iya gitu. Sesuai konsep dari GNP. Oke, jadi ini GDP nih. GDP itu rumusnya, kalau dia ditambah, ini kayaknya UTBK jarang sih keluar sih hitungan gini. UTBK, tapi kalau simak gue nggak jamin nggak ada lah ya. GDP itu kalau ditambah pendapatan faktor produksi luar negeri, dikurangi pembayaran faktor produksi luar negeri, gimana ya ngomongnya? Kayak ini tuh apa ya? Apa yang lu dapetin di intinya tuh di sini tuh adalah eh, net itu adalah ekspor dikurangi impor lah intinya gitu. Pendapatan walau luar negeri sama pembayaran gitu. Ibaratnya kayak pendapatan ini tuh apa yang lu dapat dijual ke luar negeri gitu. Ekspornya, pembayaran tuh impornya gitu. Jadi GDP dibersihin gini loh. Jadi nggak cuman ekspor impor doang sih. Faktor produksi luar negeri. Jadi maksudnya ini nih. Ini TKI, TKW ini. TKI, TKW gitu. Pendapatan kita gitu. Nah, atau pabrik-pabrik Indonesia di luar negeri, di negara-negara asing gitu. Itu ada faktor produksi luar negeri punya kita, tapi di luar negeri. Dikurangin pembayaran faktor produksi luar negeri. Jadi ini perusahaan asing di Indonesia. Asing yang berproduksi di tanah NKRI. Kurangin. Lama kurangin jadinya apa? Jadi ya GNP. Nah, GNP dihitung penyusutan atau depresiasi. Jadi aset-aset itu barang-barang yang dihitung di GDP kan kuantitas tadi output itu juga bisa nyusut nilainya gitu setiap tahun. Nah itu jadi kalau dihitung jadinya NNP. Gitu juga seterusnya kalau NNP ini bagaimana ya mau jelasin konsep tuh ini sebenarnya hafalan deh. Kalau gue jelasin secara konsep tapi ini menurun terus gitu. Jadinya apa? Net National Product itu kalau dikurangin sama pajak tidak langsung. Contohnya apa ya pajak tidak langsung tuh? PPN ya, pajak pertambahan nilai. Itu kan lu dapat pajak kalau lu beli kan. Nah, pajaknya dibanding ke orang lain, yaitu yang beli gitu, jadi bukan ke penjualnya. Terus tambah subsidi, jadi net national income, NNI nama istilahnya gitu. Nah, NNI tadi kalau ditambah transfer payment, kayak bantuan gitu ya, anggap aja bansos ya. Terus dikurangin laba ditahan, apa laba ditahan itu? Jadi kalau perusahaan dapat keuntungan, itu ada yang dia bagiin ke investor, ada juga yang dia simpan gitu untuk ekspansi bisnis ke depannya, itu laba ditahan. Pajak perseroan, ya lo tau lah pajak badan usaha perseroan, PT pajaknya. Terus kalau iuran jaminan sosial, kayak BPJS lah, contoh paling gampang deh. Setelah dikurangin itu dapat yang namanya PI. PI itu apa sih? Personal income gitu, pendapatan setiap orang. Setelah PI dikurangin pajak tidak langsung, jadi disposable income. Ini bisa dibilang income bersih. Nah, dia udah dikurangin sama pajak itu, ya non pajak gitu ini ya. Nah, non pajak. Bisa dibilang juga apa ya? Siap belanja lah ini ya. Siap dibelanjakan. Siap dibelanjakan gitu. Konsumsi, dikurangin apa yang dia konsumsi, dapatlah S atau saving, apa yang dia tabung. Nah gitu. Itu bakalan terus. Nah ini nih, kalau dibuat rumus turunan. Rumus turunan, misalnya diturunkan, misalnya ditarik ke bawah, terus. Nah,
Jadi gitu, ini yang tadi sih. Di GDP, habis itu kalau GDP tambah pendapatan neto luar negeri, jadi di GNP. Habis itu GNP dikurangi penjutaan jadi NNP. NNP dikurangi pajak tidak langsung tambah subsidi, itu NNI. Habis itu NNI ditambah ini, dikurangi ini, jadinya PI. PI dikurangi pajak tidak langsung, jadi DI. Setelah DI atau disposable income, nanti dikurangin konsumsi, jadilah S. S ini apa? Saving, apa yang ditabung. Nah, gitu. Ini ada komponen gitu loh. Sebenarnya komponen pendapatan nasional gitu. Di GDP ini intinya ada temannya lah gitu. GDP temannya gitu. Jika diketahui GNP oke, GNP-nya 480. Tuh, mana? 80 juta, 80 ribu ya. Apa yang nggak jelas? Bingung. Salah kirim. Nah, gue juga pernah kayak gitu di kelas SMA. Di 480 ribu dikurangin itu maksudnya apa aja tidak langsung tuh ada paling bawah ya, jadi ini tinggal kita kurangin aja dari 480 k, dikurangin tadi nih indikatornya nih GNP nih. GNP kita kan yang mau diketahui apa kan PI kan. PI itu ada di dasar tuh, apa yang tanyain ya PI. Jadi si GNP dikurangin penyusutan, dikurangin pajak langsung, ditambah subsidi. Coba dikurangin penyusutan 30 kali, dikurangin pajak tidak langsung gitu kan. Nah, habis itu sama tapi turun lagi transfer payment, ditambah transfer payment, tambah transfer payment, habis itu turun lagi ke bawah. Nih, dikurangi pajak langsung. Dikurangin, oh nggak masuk. PI nggak ada pajak langsung. Oke, berarti ini cukup. 480 kurangi 30, 450, kurangi 25, 425, tambah 10, 435 ribu. Gitu. Oke. Proses produksi kedelai sebagai bahan baku tempe dihitung dalam GDP Indonesia. Iya atau tidak? Yes or no? Ada yang jawab ya? Apakah kali ya? Hmm. Jadi proses produksi kedelai gitu kan. Tadi kan gue bilang kan, barang antara tuh nggak masuk kan. Barang antara tuh nggak masuk. Kedelai ini apa sih? Ini bahan baku tempe kan. Apakah kedelai itu dihitung dalam GDP? Nggak. Yang dihitung apa? Tempenya. Kenapa nggak dihitung aja semuanya? Karena nanti jadinya namanya double counting. Jadi jawabannya apa? Jadi jawabannya adalah no. Nah, bukan barang jadi. Ya, ini lawan menjebak sih kalau disimak. Disimak utul dan ujian-ujian mandiri lainnya yang simpel-simpel gini tuh bisa jebak loh. Karena dia bukan barang jadi gitu. Ingat yang dihitung adalah definisi dari GDP tadi kan, eh, GDP adalah bla 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 suatu produk barang dan jasa akhir. Nah, ini definisinya aja udah akhir kan. Otomatis ya belum bukan barang jadi ya singkirin aja dah. Jadi kan juga udah diindikasikan di soal ya. Kecuali kalau di sini anggaplah kedelai adalah bahan jadi. Oke, ini KDP masuk. Tapi di sini kan diberitahu instead kalau kedelai itu bahan bakunya tempe. Jadi dia otomatis oh bukan. Ada pertemuan ada pertemuan. Oh, gini nih. Kenapa GDP sama GNP? Nah, satu slide, butuh slide baru. Intinya tentang kenapa hitungan GNP beda sama GDP. Kalau mau gue jawab simple, ya karena rumusnya beda. Oke, tapi kalau gue juga jawab sih itu nggak memuaskan tentunya. Kalau gue simple ini GDP, ini GNP. Nah, GDP sama GNP. GNP itu adalah GDP ya. Yang udah ngitung, nah dia barang produk yang dihasilkan atau apa ya, pendapatan neto terhadap luar negeri gitu. Pendapatan
bersih gitu, pendapatan bersih lah intinya, bersih yang diterima oleh negara itu. Jadi pendapatannya udah dikurangin sama pabrik-pabrik asing di suatu negara gitu. Jadi bisa dibilang kalau GDP ini kan indikasinya cuma wilayah kan tadi kan. GNP ini indikasinya adalah produktivitas suatu negara gitu. Kayak misalnya Amerika itu dia punya pabrik di mana-mana katakanlah. Nilai GNP-nya bakal lebih tinggi kan daripada GDP-nya. Maka biasanya dalam negara maju GNP akan lebih besar daripada negara maju GNP lebih besar daripada GDP. Tapi kalau di negara berkembang, ini sering jadi soal juga sih ini mah, berkembang, GNP akan lebih kecil daripada GDP. Kenapa? Ya karena itu berarti di negara itu lebih banyak asing yang menguasai sumber daya resource-nya lah gitu ya dibandingkan dengan apa yang kita kuasai di luar gitu lah ini ya. Di negara maju GDP-nya lebih gede karena didasarkan pada nationality dan GDP. Kalau di negara berkembang GDP-nya lebih gede karena tinggal berdasarkan pada lokasi gitu. Itu. Nah, berikutnya nih, yes or no. Transaksi dalam pasar barang thrift. Nah, akhirnya ada ngeh juga. Transaksi di pasar barang thrift. Gue takutnya ada yang nggak tahu barang thrift itu apa, jadi dia jawab salah. Gitu. Ada jawabannya di sini tuh jawab salah, maksudnya, gimana ya jawabnya? Maksudnya dia jawab benar karena benar itu salah. Ya ribet deh. Ini gini deh, transaksi barang thrift itu kan ada barang bekas gitu ya. Ya, tadi kan ada di penjelasan tadi kan di PPT berapa tadi itu intinya barang bekas ya masuk di bilang GDP. Jadi barang thrift itu kan barang bekas ya thrifting gitu. Jadi dia nggak masuk. Nah, berikutnya ini yang paling gampang nih. Yang tiga dia yes atau no. Oke. Jadi memang betul ya, yes ya. Karena ada apa aspek psikologis tadi juga pengaruh. Mana orang lebih ngakuin pengeluaran daripada pendapatan. Oke, gitu. Jam berapa sih? Ini kita masuk ke pertemuan berikutnya aja sih. Tuh, oke, bentar. 9.30. Oke, udah mau 9.30 sih. Gue matok jam itu 9.30, jadi 19.40, 20.40, sejam kan. Batu ya oke. 19.30. Kenapa nggak dilanjutin aja? Karena pada dasarnya gue tahu kapasitas otak setiap orang ya. Dan gimana gue sendiri yang hitungannya suka belajar aja nggak bisa dipaksa belajar lama-lama loh. Gue tuh harus harus cabut entah ngapain deh gitu. Katakanlah ya main atau apa gitu. Atau dengerin lagu. Ide dulu belajar. Terus itu juga tidak efektif gitu. Daripada materinya jadi terlalu ini kayak data-data ini masuk ke otak kalian jadi terlalu di blok gitu kan nggak bagus ya. Dia udah ini dilanjutkan di pertemuan berikutnya aja. Bab tentang pendapatan distribusi tentang ini harga dan kawan-kawannya kita mau ke pertemuan berikutnya. Tapi yang ini mungkin nggak akan begitu dalam. Kayak misalnya ini nih Marshall Edward ini udah terlalu tinggi, Irving Fisher ini terlalu tinggi, Drobish juga terlalu tinggi. Paling cuman ini aja pasti ya malas Peres ini aja yang materinya level SMA gitu. Rekomendasi film lagi dong. Film lagi ya. Gue selalu memberikan film yang ada hubungannya sama ekonomi tadi ya. Kalau rekomendasi film lagi, masih ya bentar. Eh, apa ya? Gue biasanya ya nonton film-film yang antara dia film plot twist, berkaitan dengan sejarah, ekonomi dan sejarah. Oke, kalau ekonomi gue kehabisan ide, tapi kalau sejarah banyak nih. Terutama film-film di Netflix, apa sih namanya? Uh, gue sering lupa nama judul filmnya, jadi harus butuh searching gitu.
Bentar, apa ini? Rekomendasi buku buat anak IE dong Kak, buat belajar sampingan. Bentar, ini ada yang nanya buku dulu. Kalau dia nanya buku, tapi kalau gue rekomendasiin buku emang harus disclaimer dan bukunya di level kuliah ya itu pasti berbahasa Inggris gitu. Dan harusnya bukunya itu untuk anak ilmu ekonomi udah dibagiin sama dosennya. Gitu. Jadi bukunya ya Mankio. Nah, buku Mankio gitu. Buku buku deh. Nah, ini buku wajib sih di ekonomi. Jadi Principle of Economics itu Mankio, Gregory Mankio. Ini basic lah untuk anak ilmu ekonomi atau juga ini buku kalau kalian benar-benar ingin mencoba menghindari bahasa Inggris ya atau pakai bahasa Indonesia yang menurut gue enak gitu itu adalah yang juga buat dasar gue ngajar kalian ini dasarnya dari buku pengantar ekonomi oleh Pratama Raharja. Ini kalau udah bahasa level kuliah ya. Nah ini buku jadul sih ini. Jadi dia terbitan lembaga FEUI Fakultas Ekonomi UI. Ini bukunya terbitan lembaga Fakultas Ekonomi UI. Ya jelas dia bukan buku fiksi. Kenapa dideskripsikan juga. Dan gitu itu rekomendasinya dua tadi. Buku Mankio tadi sama buku ini dari yang Indonesia. Oke kita bahas ke film. Deskripsi enggak coba. Sedang baca laut filmnya tulis sedang baca laut. Uh, pakai MacBook apaan? MacBook Air. Deskripsinya. Oh, dapat dari mana? Dapat dari ruang guru, oke? Dari ruang guru. Bukan giveaway sih. Pirates of Caribbean, bukan. Eh apa ya? Film bajak laut Netflix. Kelemahan terbesar gue itu gue sering melupakan hal-hal yang kayak ginian nih. Tahu filmnya tapi ngelupain nama judulnya loh. Eh apa sih? Bukan lo. Ah, nah iya itu dia. Kayak ketemu namanya. Nah, ini kalau tadi nanya sejarah kan. Netflix nggak tahu gue Pirates of Caribbean gue ngikutin malahan. Nih, tadi lu nanya kan atau film tentang ekonomi atau berhubungan dengan sejarah. Oke, sejarah nih. The Lost of Wild Kingdom di Netflix. Jadi filmnya itu tentang era kejayaan bajak laut. Jadi background sejarahnya adalah ini The Golden Age of Piracy. Nah, The Golden Age of Piracy di atas sejarahnya itu ada ini masa keemasan perompakan. Dia tuh latar belakang tahunnya itu adalah 1650 sampai 1730 gitu. Jadi di Karibia sana itu ketika kelar perang antara Inggris dengan Spanyol, jadi perompak yang awalnya dipekerjakan pemerintah Inggris itu ketika perang selesai mereka nggak ada kerjaan. Akhirnya ngapain? Ya udah merompak aja gitu. Jadilah mereka merompak dari Spanyol juga malah ngerompak di Inggris juga itulah. Nanti ada yang namanya Golden Age of Piracy gitu. Yang beribu kota di mana ya? Gue lupa namanya. Pokoknya ntar ada nama kota bajak laut gitu, di mana kota itu didirikan oleh para perompak. Gue lupa namanya siapa ya. Nama kotanya siapa? Kota perompak. Ya itulah intinya tuh rekomend film kan. Kalau satu dulu itu oke. Money Heist ekonomi itu Money Heist. Gue malah belum nonton yang itu Money Heist. Ya itu. Kalau lu tanya rekom lagi nggak habis-habis itu. Maaf rekom film. Jadi gitu aja materi malam ini. Dan kalau Money Heist tanya sama yang nonton, dulu belum nonton soalnya. Oke.